Halo Sobat Koi, pernah ngerasa frustasi karena air kolam koi cepet banget keruh padahal udah ganti air? Udah pakai filter malah tambah boros listrik? Tenang dulu, mungkin kamu belum kenalan sama tanaman-tanaman air yang bisa bantu bersihin kolam kamu secara alami. Gak mahal, gak ribet, dan koi kamu juga makin happy. Di video ini, Sis Agro bakal bahas tanaman air yang bisa bantu menjernihkan kolam koi. Bukan cuma bikin kolam kelihatan lebih alami dan adem, tapi juga bantu jaga kualitas air biar tetap sehat buat koi kesayangan kamu. Jadi, kalau kamu lagi cari solusi alami, hemat listrik, dan tetap estetik buat kolam, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Kenapa sih air kolam bisa keruh? Sebelum kita bahas tanamannya, kita perlu tahu dulu kenapa sih air kolam bisa keruh? Ada beberapa penyebab umum loh. Pertama, overfeeding. Yang kedua, kotoran koi menempuk. Yang ketiga, sinar matahari berlebihan memicu pertumbuhan alga. Dan yang terakhir, filter tidak optimal. Nah, tanaman air ini bisa membantu mengatasi sebagian masalah itu loh. Gimana ya caranya? Simak video ini sampai habis ya. Sis Agro kasih rekomendasi tanaman air yang bisa kamu pakai di kolam koi. Pertama, teratai air. Teratai bukan cuma cantik, tapi juga berfungsi sebagai naungan alami untuk mengurangi cahaya matahari langsung yang bisa memicu pertumbuhan alga. Daunnya yang lebar akan menutupi sebagian permukaan kolam, sehingga intensitas cahaya yang masuk ke air jadi berkurang. Ini penting karena sinar matahari yang terlalu kuat bisa mempercepat pertumbuhan alga dan bikin air kolam cepat kehijauan dan juga keruh. Akar teratai juga menyerap nutrien berlebih yang bikin air jadi keruh. Nutrien seperti nitrat dan fosfat yang berasal dari sisa pakan atau kotoran ikan akan diserap oleh akar teratai. Dengan begitu, kadar nutrien dalam air tetap seimbang dan tidak memicu lonjakan alga atau bakteri jahat yang bisa merusak kualitas air kolam. Fun fact nih, teratai suka dengan air hangat dan dalam. Jadi, kalau kolam kamu cukup luas dan dalam, ini tanaman wajib punya. Kalau kolammu kecil, tenang aja. Sekarang banyak kok varian teratai mini yang gak makan banyak tempat. Tips tambahan dari Sis Agro, jangan terlalu padat kasih kolam koimu teratai ya, supaya koi bisa tetap berenang bebas. Dan juga kalau ada daunnya yang menguning, langsung buang aja. Jangan kasih kesempatan dia jadi sumber amonia di kolam kamu. Yang kedua, bambu air. Dari namanya aja udah kelihatan keren kan? Bambu air. Tanaman satu ini gak cuma estetik, tapi juga punya kemampuan menyaring air secara alami. Sistem akarnya tuh dalam dan kuat, bisa bantu menyerap zat-zat yang bikin air keruh, kayak amonia, nitrat, dan fosfat, yang biasanya muncul dari sisa pakan atau kotoran koi. Nah, sistem akar bambu air ini termasuk tipe rimpang, jadi dia bisa tumbuh menjalar di dasar kolam tanpa bikin kolam berantakan. Yang lebih asik lagi, akar-akarnya itu bisa jadi tempat tumbuhnya bakteri baik loh, yang otomatis bantu jaga keseimbangan biologis dalam kolam kamu. Jadi air tetap stabil, gak naik turun drastis parameternya. Yang menarik lagi, bambu air ini gak agresif, jadi gak ngerebut ruang tanaman lainnya. Bahkan kalau ditanam barengan dengan tanaman lain, dia tetap adem kok, gak ganggu. Dan yes, ikan koi juga suka ngadem di sela-sela batang bambu air yang tinggi menjulang. Karena struktur batangnya yang ramping tapi rapat, bikin efek teduh tanpa terlalu menutup cahaya buat kolam. Kalau kamu penempatan bambu airnya di pinggir kolam, dia bisa jadi semacam natural curtain yang elegan. Mau ditanam langsung di dasar kolam, ditaruh di pot khusus, atau bahkan di sistem filter biologis, semuanya oke. Oh iya, satu lagi, perawatannya gampang banget. Kamu tinggal pastiin dia nggak kekurangan air dan sesekali dipangkas kalau udah terlalu rimbun. Udah gitu doang.
Yang ketiga, lili air. Kalau kamu pengen versi kalem dari teratai, inilah dia, lili air. Ukurannya lebih kecil, tapi tetap cantik. Dan yang bikin menarik, lili air tetap bisa tumbuh dengan baik walau sinar mataharinya minim. Cocok buat kolam yang agak teduh. Kenapa sih lili air cocok buat kolam koi? Ya karena ukurannya pas, perawatannya gampang, dan tahan di suhu rendah dan daunnya juga bikin adem. Selain itu, daun dan akar mudanya bisa dimakan koi loh, terutama saat udah layu atau mulai rontok. Tapi jangan khawatir, lili air ini tumbuhnya cukup cepat kok. Akar-akarnya bantu menyerap zat-zat seperti nitrat dan fosfat yang jadi pemicu pertumbuhan alga. Jadi air kolam kamu lebih stabil dan gak cepat keruh. Tanaman yang terakhir, tapi gak kalah penting, yaitu apu-apu. Walaupun mungil, dia tumbuh rame-rame kayak komunitas koi lovers. Akar apu-apu itu rimbun banget dan bisa nyaring nutrisi berlebih yang jadi penyebab air keruh. Nah, akar ini tuh haus banget sama zat-zat seperti nitrat dan fosfat yang numpuk di dalam kolam. Kalau kebanyakan, zat-zat ini yang bikin alga tumbuh liar dan bikin air kolam jadi kehijauan. Apu-apu itu suka ngapung berkoloni di permukaan air. Nah, bagian bawahnya, yaitu si akar tadi, jadi semacam hutan mini di bawah air. Koi, terutama yang masih kecil atau pemalu, suka ngumpet di situ buat ngadem atau cuma sekedar main. Ini bisa bantu mengurangi stres juga loh. Apalagi kalau kolam kamu kena sinar matahari terus-menerus. Nah, itu dia tanaman air yang bukan cuma bikin kolam koi kamu makin cakep, tapi juga bisa bantu jaga kebersihan dan kesehatan air secara alami. Jadi, kamu tim teratai yang elegan atau tim apu-apu yang simple tapi efektif? Atau bisa juga tanaman yang lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.